Indonesia saat ini dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK dan tentunya menimpa juga saudara-saudara kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta atau ARDAS tahun ini menitik beratkan pada penghormatan martabat manusia, di mana kita diminta untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Untuk itu, Gereja Katolik perlu melakukan aksi nyata dalam membantu menuntaskan masalah pengangguran. Tantangan inilah yang mendasari semangat Komisi PSE KAJ untuk mewujudkan suatu gerakan karya baru, yakni gerakan Ayo Kerja. Gerakan Ayo Kerja bertujuan membantu umat yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel yang membutuhkan pekerjaan melalui pendampingan, pelatihan, dan berbagai informasi lowongan pekerjaan. Keberhasilan gerakan Ayo Kerja ini tentunya membutuhkan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak, mulai dari seksi PSE di setiap paroki sebagai garda depan untuk mendata dan mendampingi umat KLMTD yang membutuhkan pekerjaan. Diperlukan juga keterlibatan umat atau komunitas yang memiliki usaha atau bisnis yang membutuhkan tenaga kerja. Diharapkan dapat membantu menyerap tenaga kerja dari umat KLMTD. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dan semangat para kandidat pencari kerja untuk terus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Mari kita dukung gerakan Ayo Kerja ini demi kesejahteraan bersama, khususnya umat Katolik di KAJ. Bersama kita bisa, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari menjadi jembatan kasih antara saudara-saudari prasejahtera yang membutuhkan pekerjaan dengan potensi pemberi kerja melalui gerakan Ayo Kerja. Dengan terlibat dalam gerakan ini, kita bersama-sama mewujudkan penghormatan martabat manusia. Para ibu dan bapak, saudari-saudaraku umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu bahwa masyarakat kita sedang dalam keadaan prihatin akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai macam masalah di dalam kehidupan, antara lain masalah pengangguran. Banyak saudari-saudari kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini disebabkan karena maraknya pemutusan hubungan kerja dan ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi kita semua, ini adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Sesuai arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini, kita berfokus mengenai martabat manusia untuk bisa menjunjung tinggi dan menghormati martabat manusia. Dalam kaitannya dengan hal ini, saya ingin mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama peduli bagi saudari-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan dengan mengambil bagian dalam gerakan Ayo Kerja. Kita bisa berbuat sesuatu untuk mewujudkan kepedulian sosial kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja bagi saudari-saudara kita di Keuskupan Agung Jakarta. Semoga gerakan Ayo Kerja ini mendorong kita untuk dapat mewujudkan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Semoga Tuhan memberkati usaha-usaha dan niat-niat baik kita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan salam sehat ya semuanya. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di hari yang istimewa ini untuk saling membagikan inspirasi dalam bentuk talk show yang santai dan seru tentunya dalam rangka Hari Buruh hari ini 1 Mei 2022.
Perkenalkan, saya Sharon Sengkei yang akan memandu talk show kita hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri ya. Namun bersama satu romo dan dua bapak yang baik hati berkenan bersama kita berbagi dan menginspirasi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Romo Anton Baur. Halo Romo, shalom. Shalom. Sehat Romo? Sehat, komplit. Sehat, komplit ya. Ya, Romo Anton Baur ini salah satu tim perumus Ara Dasar KAJ ya, atau Ardas KAJ, dan juga dosen teologi di STF Driyarkara ya. Dan berikutnya ada Bapak Weli. Shalom Pak Weli. Salam Bu Seng. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Nah, Pak Weli sebagai wakil buruh dan juga bekerja di PT Suwana Sahasika Abadi Jakarta dan sebagai pengurus PPMI atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kota Bekasi. Dan juga yang terakhir ada Bapak ganteng juga satu nih, Bapak Suroto. Shalom Pak Suroto. Shalom. Sehat juga ya Pak ya? Iya. Iya, sumringah banget nih Pak hari ini. Bisa ketemu langsung ya Pak ya. Nah, Pak Suroto sebagai wakil koperasi buruh. Nah, Bapak Suroto ini juga ketua di mana-mana nih ya. Salah satunya merupakan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat. Baik, saudara-saudara yang terkasih, Hari Buruh lahir dari berbagai perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak pekerja industri, khususnya di Amerika Serikat. Federation of Organized Trades and Labor Unions menetapkan tanggal 1 Mei 1886, ya sudah lama banget ya, sebagai Hari Perjuangan Kelas Pekerja Dunia. Selain untuk memberikan momen tuntutan 8 jam sehari, juga untuk memberikan semangat baru bagi perjuangan para pekerja di era tersebut. Dalam konteks gereja, kita juga memiliki kepedulian istimewa terkait kerja. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Dengan bekerja, manusia menjadi serupa dengan Allah. Bahkan, ikut berpartisipasi dalam karya Allah untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan bekerja, manusia mewujudkan martabatnya sebagai citra Allah. Situasi pandemi banyak membawa perubahan bagi dunia kerja, termasuk di Indonesia. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak perubahan dalam berbagai industri, dan ada banyak juga kesempatan-kesempatan yang terbuka. Ketidakadilan sosial pun muncul dalam berbagai wajah yang baru. Dalam terang Injil, gereja selalu diutus untuk membawa kabar gembira di tengah berbagai perubahan dan tantangan zaman tentunya. Nah, bagaimana gereja di Keuskupan Agung Jakarta mewujudkan perutusan ini agar berbagai dinamika buruh dan pekerjaan sungguh terarah untuk menjunjung martabat manusia? Apakah semangat Santo Yusuf dan gema dari dokumen Rerum Novarum yang ditulis oleh Paus Leo ke-13 masih relevan untuk menjadi inspirasi hari ini? Maka melalui talk show ini, Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi di Keuskupan Agung Jakarta, PSE KAJ, ingin menginspirasi umat Allah kita semua, khususnya para buruh, untuk ikut bergerak demi penghormatan martabat manusia. Sebagai awal dari talk show ini, mari bersama kita dengarkan pengantar dari Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo. Para peserta webinar yang terkasih, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Buruh 1 Mei 2022. Semoga peringatan Hari Buruh ini, khususnya webinar ini, mendorong kita untuk terus menghormati saudara-saudara kita para pekerja, dan dengan demikian kita memuliakan martabat manusia. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Lembaga Daya Dharma, kepada para peserta webinar yang meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Semoga melalui webinar ini
cita-cita, tujuan webinar ini dapat tercapai, menjadi berkat bukan hanya bagi para peserta, tetapi khalayak yang lebih luas. Tema dari webinar ini adalah bekerja untuk mewujudkan martabat manusia. Pertanyaannya adalah, menurut iman Katolik, siapakah manusia itu? Salah satu jawabannya dapat dicari di dalam kitab suci, yaitu di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 23. Dikatakan di sana, yang sekarang kita sebut antropologi kitab suci, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu, menghormati martabat manusia, dan secara khusus dengan bekerja yang menghormati martabat manusia mesti menyangkut 3 unsur di dalam manusia itu. Yang pertama, kalau kita bekerja, dan itu menyangkut tanda petik tubuh kita, pasti bekerja yang penting adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Nanti soal lain lagi kalau manusia itu sudah berkeluarga dan sebagainya. Tetapi tubuh kita perlu dimuliakan dengan makanan jasmani yang memadai. Dan agar kita dapat memberi makan jasmani kita secara baik, kita perlu bekerja. Tetapi bekerja bukan hanya pada tataran itu. Jiwa kita juga ikut semakin bermartabat ketika kita bisa bekerja. Pertanyaannya adalah bekerja yang seperti apa? Jawabannya, bekerja di dalam rangka mengaktualisasi diri kita. Kita sebagai pribadi mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, dan itulah wilayah jiwa kita. Bekerja untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadi misalnya, cita-cita kita menjadi guru. Maka dengan menjadi guru yang baik, dengan bekerja sebagai guru, kita memuliakan martabat manusia pada unsur kejiwaan. Tidak jarang orang berani meninggalkan pekerjaan tertentu, meskipun dari ukuran penghasilan itu besar, tetapi karena dengan bekerja dengan penghasilan besar itu, dia tidak mampu mengaktualisasikan diri, dia meninggalkan pekerjaan dengan jaminan finansial yang besar itu, dan memilih untuk bekerja sesuai dengan cita-citanya. Tidak jarang terjadi seperti itu. Yang kemudian, yang terakhir, tentu saja adalah bekerja dalam rangka mewujudkan iman kita, keyakinan rohani kita. Setiap hari kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah menjadi semakin nyata kalau semakin banyak orang hidup sejahtera. Kalau kebaikan, keadilan, dan kebaikan bersama menjadi kenyataan. Sehingga jelas di dalam hal ini, bekerja tidak hanya sekedar untuk mencari kebutuhan sendiri, mengaktualisasikan cita-cita kita sendiri, tetapi bekerja demi datangnya kerajaan Tuhan. Oleh karena itu tidak jarang ini paduan antara motivasi dan inspirasi. Jiwa kita membutuhkan motivasi untuk bekerja sesuai dengan cita-cita kita, untuk mewujudkan cita-cita kita. Roh kita membutuhkan inspirasi agar kita dapat bekerja bukan hanya untuk kepentingan sosial,
untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau orang yang sudah sibuk dengan segala macam tanggung jawab pekerjaannya, masih menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu, tetapi menyediakan waktu untuk karya-karya sosial. Ini bisa dengan landasan motivasi sosial, tetapi juga bisa dengan inspirasi iman. Karena seperti kita tahu, contoh yang kita ikuti, Yesus Kristus inspirasi iman kita, di dalam kitab suci, khususnya di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Bekerja adalah tanda petik berbuat baik, karena dengan kerja apapun kita membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tantangannya adalah banyak negara, termasuk negara kita, belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak untuk warga negaranya. Perusahaan-perusahaan juga belum mampu untuk mencukupkan lapangan kerja, sehingga para pekerja sungguh-sungguh dapat selain memenuhi kebutuhan fisik dirinya dan mungkin keluarganya, mengaktualisasikan diri karena terpaksa harus bekerja dengan pekerjaan tertentu, kemungkinan lain tidak ada. Tetapi yang selalu bisa kita lakukan adalah kerja apapun, kasar, halus, sederhana, hebat, semuanya dapat kita lakukan dengan inspirasi iman, yaitu ikut bekerja bersama-sama dengan Allah, tanda petik menciptakan dunia yang lebih baik. Selamat berseminar, semoga buah-buahnya menjadi kekuatan baru bagi kita semua untuk terus bekerja. Kita ingat nasihat Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Terima kasih, Monsinyur. Nah, sekarang saya persilahkan untuk Romo Anton ya memberikan kami dahulu pemaparan tentang semangat Santo Yusuf dan dokumen Rerum Novarum sebagai inspirasi bagi para buruh dan kita semua dalam bekerja sehari-hari. Silakan kepada Romo Anton. Ya, terima kasih Mbak Sharon, terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore semuanya, para pendengar yang baik. Berbicara tentang apa yang mau kita refleksikan bersama ya pada forum ini, tadi terkait dengan bagaimana merefleksikan pekerjaan, merefleksikan apa yang kita lakukan. Saya ingin menawarkan sudut pandangnya demikian. Kita mulai dari sebuah pemahaman dasar bahwasanya identitas kita itu menentukan bagaimana kita bertindak. Dan apa yang kita lakukan itu akan mempertegas identitas kita. Contoh kecil, kalau dari kita mengatakan saya adalah seorang bapak atau saya seorang ibu, identitas saya sebagai seorang ibu yang mencintai anak-anaknya akan konkret dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan. Itu gampangnya begitu. Dengan saya mencintai anak-anak saya sebagai ibu akan semakin tegas identitasnya. Ya, dari pemahaman dasar ini kita juga bisa melihat dengan cakrawala kacamata iman Kristiani. Ya, artinya mau bicara apa para bapak di sini, Mbak moderator yang baik ini, kita mau bicara tarik ke belakang. Kita nggak sekedar seorang bapak, seorang ibu, tidak sekedar seorang pekerja, baik itu di perusahaan ataupun di perusahaan A, B, dan C, nggak sebatas itu. Ada identitas yang lebih dalam sebenarnya. Dalam kacamata orang Kristiani, identitas yang paling dalam itu adalah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau nanti buka Kejadian bab 1 ayat 31, di antara ciptaan yang lain, hanya manusia yang dikatakan sungguh amat baik. Artinya apa? Artinya kita spesial. Artinya kita semua berharga di mata Tuhan dan di mata sesama kita.
Dengan itulah sebenarnya paling gampang kalau bicara identitas kita siapa. Kita adalah gambar dan rupa Allah, orang-orang yang spesial di mata Tuhan, di mata sesama kita. Dengan penegasan identitas itu, kemudian kita bisa melangkah lebih dalam lagi. Kalau kita lihat lagi ya dalam refleksi iman ya, menurut saya itu paling menarik dari refleksi iman, nanti baru melangkah ke arah lebih dalam lagi. Dikatakan bahwa yang diciptakan itu manusia nggak seorang diri, tapi selalu bersama dengan yang lain. Ada penolong. Betul. Ya, saya nggak bisa hidup sendiri, saya butuh adanya penolong, teman sekomunitas. Saya nggak ada dari kita yang lahir tiba-tiba turun dari langit, nggak ada gitu ya. Kita lahir dari bapak ibu kita pastinya. Betul. Kan. Ya artinya mau mengatakan apa, sedari awal kita yang gambar dan rupa Allah ini hadir dengan para penolong yang menyertai hidup kita. Nah itulah, disitulah identitas kita sebagai seorang gambar dan rupa Allah sempurna dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Ya. Sederhananya, seketika kita ditolong, seketika kita menjadi penolong. Nah, identitas inilah yang membantu kita mempertegas langkah berikutnya. Kalau sudah jelas saya gambar rupa Allah, saya berharga, saya menjadi penolong, nah itulah martabat manusia. Ya. Kalau KAJ mengatakan penghormatan martabat manusia, artinya bahwa saya menghargai sesama saya, ya Pak Moderator, Pak Weli, Pak Suroto, sebagai pribadi yang kita saling membutuhkan, ya. Kita pribadi yang saling support, itu adalah penghormatan martabat manusia. Ya. Dari sini baru kemudian kita masuk ke dalam poin yang kedua. Lalu kalau sudah sadar bahwa saya adalah pribadi yang istimewa, menghormati yang lain pula, nah lalu penegasannya apa yang kita lakukan? Kita bicara tentang bekerja. Apa inspirasinya Santo Yusuf dan Rerum Novarum gitu ya, tadi dikatakan. Ini pokok ajaran sosial gereja. Pokok pentingnya adalah bahwa pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu pekerjaannya, yang pasti baik ya. Apapun itu pekerjaan dalam arti yang baik ya. Ya, pekerjaan yang baik, apapun itu pekerjaannya, semua level pekerjaan itu, yang pekerjaan yang baik adalah baik. Kita dalam pekerjaan itu kita ambil bagian dalam, kalau bahasa imannya ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Yuk bekerja, bapak-bapak bekerja, kita ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Kalau bahasa imannya ya, Santo Yusuf dan dokumen Rerum Novarum mengatakan dengan bekerja kita menjadi rekan kerjanya Allah. Rekan kerja untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini gagasannya kelihatannya sulit ya. Tapi kalau saya bayangkan ya kepada para saudari dan saudara semua, kita semua kan ambil bagian di dalam peranan kita masing-masing. Saya tuh pernah ketika frater tuh punya pengalaman bekerja di satu pabrik bengkel bubut ya. Dia memproduksi spare part dalamnya sepeda motor di dalam shockbreaker gitu ya. Ya. Saya berpikir setiap hari kerjanya motongin besi lalu dibubut begitu dengan ukuran presisi lalu menjadi sebuah besi potongan kecil yang dimasukkan ke dalam shockbreaker lalu jadi sepeda motor. Seandainya nggak ada pekerjaan ini, saya yakin sepeda motor yang kita naiki belum tentu menjadi sempurna gitu kan. Ya, artinya kita semua ambil bagian dalam sebuah karya penciptaan baru dalam dunia. Ya, dengan pekerjaan kita orientasinya bukan hanya untuk diri saya tapi juga untuk yang lain. Saling melengkapi. Ya, penolong tadi, gagasan tentang penolong. Ya, sehingga Rerum Novarum yang artinya adalah hal-hal yang baru. Apa yang baru? Yaitu pemaknaan tentang pekerjaan yang kita lakukan. Itu ya. Kita bekerja nggak hanya untuk mencukupkan diri sendiri, tapi juga ada dimensi sosial dari pekerjaan. Yang aku kerjakan juga bermanfaat untuk orang lain juga merasakan dampaknya, hidup kita menjadi lebih baik. Gagasan sederhananya demikian. Sehingga kalau bicara Santo Yusuf pekerja, tukang kayu, kita tahu ya, dalam kitab suci Santo Yusuf tukang kayu. Dari pekerjaan-pekerjaannya itu Santo Yusuf menghidupi keluarga Bunda Maria dan Yesus. Dari pekerjaannya orang menikmati adanya perabotan-perabotan yang bisa bermanfaat untuk yang lain. Ya, sehingga disitulah pekerjaan
Seketika kita ambil bagian dalam karya Tuhan, seketika kita membantu sesama kita untuk bertumbuh dan mengalami kehidupan yang lebih baik. Ini prinsip dasarnya itu saja yang mau saya sampaikan. Identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah mengarahkan kita kepada kesadaran bekerja tidak hanya untuk sendiri tapi juga untuk yang lain, menghormati yang lain. Itu cukup dari saya itu. Nanti panjang-panjang yang lain nggak kebagian ngomong nanti. Ya. Gitu terima ya. Kasih. Silakan. Oke, terima kasih Romo Anton, luar biasa. Ini baru awal aja udah mencerahkan ya, paling tidak mengingatkan kita kembali siapa kita sebenarnya, terutama di hadapan Allah dan juga di mata sesama. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Romo Anton, sekarang kita mau sharing-sharing santai nih ya. Tentunya biar makin seru Pak ya, apa yang sudah kita dengarkan bersama Pak Willy dan juga Pak Suroto. Baik, yang pertama mungkin yang bisa kita diskusikan, kira-kira apa nih Bapak-Bapak 3 tantangan utama yang hari ini para buruh di KAJ mungkin alami atau hadapi? Mungkin saya ke Pak Willy dulu. Baik, terima kasih Mbak Seren. Melanjutkan dari Romo tadi mengatakan karya keselamatan Allah, mungkin dari pengalaman pribadi atau pengalaman komunitas kita, arahnya mungkin kita hidup untuk menghidupi, saling melengkapi, seperti itu ya. Khususnya kita di komunitas pekerja atau buruh pabrik, mungkin sekarang saya udah berpindah-pindah kerja, akhirnya ya kalau dibilang pabrik sih bukan, tapi sekarang udah di kantor dalam tanda kutip semacam kantor distributor gitu ya. Itu memang beda suasananya, beda. Ketika saya masih di pabrik tahun 2000, awal 2000 sampai awal 2000 ya. Itu memang tadi Romo bilang kalau dia kerjanya ini ya terus sepanjang masa, sepanjang dia nggak bosen kalau butuh gajinya ya dia harus kerja membuat onder deal atau membuat spare part. Saya waktu itu kerja di Rotan pun seperti itu. Misalnya furniture, kalau dia bikin kakinya aja udah kakinya terus sepanjang hari, sepanjang bulan sampai sepanjang tahun. Akhirnya dari kaki kursi itu dirangkai menjadi kursi yang bisa diekspor seperti itu. Kembali lagi ke tema di Hari Buruh. Hari Buruh itu kan di saat ada revolusi industri ya, itu gereja berempati kepada yang lemah untuk membantu mereka yang tertekan masalah ekonomi, tertekan masalah situasi pekerjaan waktu itu dengan berbagai macam alasan. Nah sekarang kita menghadapi bukan revolusi industri lagi, tapi revolusi komunikasi. Di mana teman-teman buruh pun masih gagap atau gatek ya, gagap teknologi. Ya mungkin karena pendapatannya mereka nggak bisa membayar teknologi itu yang memadai. Komunikasinya mungkin HP-nya juga masih jadul, online-nya juga masih nggak ngerti. Akhirnya mereka bekerja sesuai dengan yang mereka mampu. Nah itu mungkin setiap Hari Buruh sering dibahas oleh komunitas, gereja, tapi kan hari-harinya buruh itu kan berjalan terus. Dibahas atau tidak dibahas ya kehidupannya begitu terus ya. Nah, sekarang kan kita diarahkan untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada ya mungkin buruh salah satu yang lemah ya, tapi kita lebih kepada teman-teman yang hidupnya lebih lemah. Supaya gimana kita bisa hidup untuk menghidupi mereka, peduli. Jadi tercipta karya keselamatan Allah seperti itu. Ya mungkin awalnya seperti itu dulu. Terima kasih Mbak Sir. Oke Pak Willy. Saya ke Pak Suroto, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang tantangan-tantangan yang mungkin para buruh alami di hari ini. Iya, jadi menarik sekali tadi sudah diberi perspektif tentang Rerum Novarum oleh Romo dan juga disinggung oleh Mas Willy. Jadi begini Mbak, Rerum Novarum itu setelah saya pelajari begitu sebenarnya kan ada alasan adanya ensiklik ini muncul atau sebagai argumentasi pembenarnya bahwa ada ketidakadilan, ada
kesengsaraan yang mungkin keterlaluan, ada penderitaan orang banyak, terus kemudian ada segelintir yang kemudian memiliki privilege atau hak istimewa karena kepemilikan modalnya gitu. Akhirnya muncullah mungkin ini ya semacam surat Paus ini, Paus Leo ke-13 ini, yang kemudian sebenarnya ide dasarnya adalah mencari titik keseimbangan di antara apa itu fungsi negara, ada fungsi pebisnis dan juga fungsi para pekerja yang atau mereka yang hanya mengabdikan kepentingan pekerjaannya atau tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan penghidupan. Nah, di situ saya lihat yang paling mendasar justru adalah bagaimana mencari titik keseimbangan ini. Nah, hari ini saya lihat tantangannya cukup mendasar ya. Mungkin sekarang ini mungkin saatnya momentum ini juga kembali merefleksikan Rerum Novarum ini untuk menjadi solusi bagi banyak pihak. Kenapa? Karena hari ini penderitaan rakyat kita yang menjadi korban dari revolusi industri 4.0 itu bukan sedikit loh. Hari ini misalnya di dalam kemitraan yang terjadi, misalnya teman-teman sekarang call center sama driver gitu dari struktur industri 4.0 ini atau 4.0 ini mereka seperti terabaikan. Bahkan sekarang nasibnya lebih buruk daripada sebelum ada revolusi industri atau era big data, era ekonomi digital hari ini gitu. Kenapa? Karena di dalam menurut saya di dalam praktek ini yang harusnya dilihat bahwa tantangan yang paling penting adalah bagaimana mencari jalinan kemitraan yang sesungguhnya. Jalinan kemitraan yang penuh kasih yang menjamin adanya keadilan di antara mereka. Jadi bukan kuasi keadilan, tapi bagaimana mencapai satu titik yang terbaik, sehingga ini menurut saya peranan negara harus seperti apa, terus kemudian pebisnis juga harus seperti apa. Kalau tadi disinggung Amerika itu sudah misalnya punya undang-undang ESOP, Employee Share Ownership Plan atau kepemilikan saham buruh, sejak 50 tahun yang lalu. Karena ada ketidakadilan, ada kesenjangan yang terlalu tinggi. Ini di Amerika. Lalu tadi disinggung Amerika ya, jadi saya tertarik juga mengkaji Amerika ini, struktur ekonomi domestiknya bagaimana dan pertalian perburuannya bagaimana. Ada seorang Profesor Gard dari Maryland University yang membuka data. Ternyata Amerika itu ekonomi domestiknya itu banyak dikelola oleh kepemilikan buruh. Dalam sistem ESOP tadi sampai angkanya 13 juta. Itu kartu ESOP resmi yang artinya dia memiliki juga kepemilikan di dalam kepesertaan di dalam perusahaan. Jadi mereka tidak diabaikan hanya sebagai pekerja semata-mata. Pemegang saham. Jadi mereka punya saham. Kalau saya kurang setuju ya kalau misalnya terlalu radikal seperti yang diusulkan oleh Pak Bernie Sanders kemarin kan, beliau menginginkan ESOP demokratik. Jadi kepemilikan saham buruh harusnya 51% ya. Itu mungkin terlalu frontal kalau untuk Indonesia hari ini gitu. Kita untuk menuju kepada wacana itu saja sudah. Terus kemudian kesenjangan yang terlalu tinggi di dalam gaji. Mbak, saya itu sudah hitung-hitung gaji seorang presiden direktur di Indonesia ini dengan level pekerjaan yang terbawah seperti jabatan OB atau security. Saya sudah hitung, Romo, itu sampai ada yang 2.200 kali lipat. Oh ya. Oke. Artinya ini peran negara harus hadir di situ. Artinya harus ada regulasi yang menata ini, yang menjamin terjadinya keseimbangan. Kalau tidak, bagaimana citra kasih tadi itu bisa diwujudkan kalau sistem ini menciptakan kesenjangan yang terlalu jauh. Ini yang saya maknai dari makna penting Rerum Novarum atau revolusi baru ya, atau sesuatu yang baru itu kebaruannya di mana? Kita harus menciptakan satu yang memberikan dasar keseimbangan tadi. Istilahnya
korporasi ya. Korporasi itu keseimbangan antara fungsi state, fungsi civil masyarakat dan juga fungsi pasar atau fungsi pengusaha korporasinya gitu, perusahaannya gitu. Jadi itu, dan saya senang karena saya tadi disinggung tentang koperasi ya Mbak. Saya kebetulan aktif di koperasi. Lah di koperasi ini saya mengembangkan satu sistem bagaimana suatu sistem pembagian ekonomi juga bisa memiliki citra keadilan dan kasih tadi ya. Bahkan saya kaget, Paus kita ini, Paus Leo, bukan Paus Leo, Paus Fransiskus. Ya. Paus Fransiskus itu mengatakan koperasi itu waktu ada semacam audensi dari pengurus koperasi dunia International Cooperative Alliance. Saya kutip itu menarik. Beliau mengatakan, saya tahu koperasi. Ternyata memang beliau tahu koperasi. Beliau waktu mudanya kerja di koperasi rumah sakit pamannya gitu di sana, negara asalnya. Nah, terus beliau mengatakan koperasi itu rumah kejujuran, koperasi itu rumah keadilan. Ini yang menarik. Jadi saya di belakang Anda semua yang mendukung jalannya koperasi. Saya tahu juga bahwa ada koperasi, banyak koperasi palsu. Beliau juga mengamati secara serius. Dan itu mengagetkan teman-teman gerakan koperasi. Karena apa? Pikirnya ini Paus ini tanpa briefing kok bisa. Karena beliau ternyata di dalam praktek perkoperasian menjalankan di dalam. Jadi beliau malah menyebut ideologi koperasi. Andaikan para pemimpin dunia ini paham apa itu ideologi koperasi, maka dunia tidak akan seburuk ini. Itu jalan lain ya, di luar tadi yang peran negara misalnya menciptakan ESOP dan lain-lain tadi Mbak. Oke. Terima kasih untuk pemaparannya. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini kita bisa lihat tadi ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para buruh. Yang pertama mungkin kerja yang monoton tadi ya yang Pak Willy sampaikan. Kemudian financial pun menghambat adaptasi untuk teknologi gitu. Teknologinya berjalan terus, tapi manusianya bagaimana ya? Kemudian dari Pak Suroto mencari titik keseimbangan tadi ya, kata-kata yang saya dapat ya, mencari titik keseimbangan akan keadilan sosial menghadapi revolusi 4.0 ini gitu. Bagaimana sebelum era-era big data ini, bagaimana kita bisa ya mencari, karena kesenjangan yang sangat jauh itu. Nah, ini tantangan yang kita hadapi saat ini. Baik, nah sekarang ini ya, oke, kita semua setuju bahwa zaman serba digital, apalagi pandemi ini, mau nggak mau kita dipaksa, seakan-akan dipaksa ya. Tiba-tiba aja gitu datang online-onlinean gitu. Apakah berbagai perubahan dunia kerja membuka ruang bagi bentuk-bentuk pelecehan terhadap martabat manusia yang baru juga, dalam arti martabat manusia ini akhirnya seakan-akan tidak dihormati dengan adanya revolusi ini atau adanya dunia digital ini ya. Apa contohnya mungkin dari Pak Willy dan Pak Suroto mungkin bisa jabarkan biar teman-teman dan kita semua ini juga makin bisa mengerti apa yang juga dialami para buruh. Mungkin saya ke Pak Suroto dulu. Jadi ya menarik, ini satu perkembangan dialektika peradaban yang menarik ya, bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0 ini Mbak, atau era digital ekonomi lah. Pertama muncul kehilangan tadi banyak pekerjaan, tapi juga muncul kesempatan baru, talent-talent baru. Seperti tadi ternyata moderator kita ini, beliau yang cantik ini adalah juga bekerja di dunia digital ekonomi kan. Nah, ini yang perlu diadaptasi saya kira ini ya. Bagaimana mereka yang tadi tertinggal di belakang, jangan sampai tertinggal terlalu jauh tadi yang disampaikan beliau. Tapi yang terpenting juga bahwa ada modus operandi yang sekarang ini saya lihat, struktur ekonomi kita itu mengarah kepada masuk ke dalam sistem yang tadi belum mencitrakan
bentuk kasih, bentuk keadilan yang sejati tadi. Ya. Jadi misalnya kepemilikan dari dunia digital ekonomi ini lebih banyak didominasi oleh oligopoli atau duopoli atau bahkan monopoli dari pemilik modal besar. Yang paling besar itu misalnya di Indonesia gitu, itu ternyata kepemilikannya di belakangnya semua adalah yang terbesar adalah ini kan gitu. Nah, bagaimana ini direvitalisasi dan ini juga penting artinya untuk menjaga keberlanjutan kan. Kalau sekarang kan Sustainable Development Goal, kita mengarah ke sana. Bagaimana pembangunan ini sebagai tujuan pembangunan ini adalah berkelanjutan kan gitu. Jangan sampai ada segelintir orang yang mengejar profit semata-mata lalu mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Ini yang saya kira harus juga direvitalisasi bersama. Tadi saya singgung koperasi itu juga karena saya melihat modul koperasi itu memungkinkan untuk itu, Mbak. Kenapa? Karena sistem koperasi kalau disebut sebagai perusahaan, saya katakan ini perusahaan futuristik ya. Kenapa? Karena tidak ada saya lihat model perusahaan yang bisa dimiliki oleh konsumennya, oleh pekerjanya, oleh suppliernya bahkan. Sekarang ada istilah itu multi stakeholder kooperatif, ini koperasi multi pihak, ini modul baru, temuan baru dari kelembagaan koperasi. Kalau dulu koperasi waktu zaman revolusi industri, itu muncul sebagai koperasi konsumen. Rochdale ya, itu The Equitable Society Pioneers of Rochdale itu mereka itu deklarasi kesetaraan manusia di dalam sistem perusahaan, tapi bukan setara sama rasa sama rata, tapi berdasarkan kontribusi atau partisipasinya kan dihitung secara resiprokatif. Dan menarik ya, Rerum Novarum itu juga mengisi filosofinya kan sebetulnya bagaimana azas negara itu supaya subsidiaritas. Nah, koperasi itu mengadopsi azas subsidiaritas. Apa-apa yang sudah bisa dikerjakan oleh individu itu tidak perlu dikerjakan oleh koperasi atau oleh negara itu. Tapi apa-apa yang itu kan diadopsi dari gereja juga itu sebetulnya Rerum Novarum ini. Praktek koperasi ini juga menariknya di situ. Jadi apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri baru dikerjakan melalui koperasi. Nah, ini ada banyak modul tantangan yang harus diadaptasi tadi untuk era digital, Mbak. Tapi yang paling penting adalah juga keadilan bagaimana tercipta di dalam sistem ekonominya. Kalau Indonesia udah luar biasa, kita punya ekonomi, harusnya kan Pancasila, ekonomi Pancasila kan ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong itu kan artinya ringan sama diangkat, gimana ya? Ringan sama diangkat dan berat sama dijinjing kayak gitu. Atau ringan sama dijinjing, berat sama dipikul kayak gitu. Nah, ini yang harus dimaknai betul dalam keseharian kita sebagai tadi citra kasih Tuhan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suroto. Ya, sekarang Pak Willy siapa tuh mau ada tambahan ya? Ya, mungkin kalau dari saya yang berpihak kepada teman-teman buruh yang lemah ya. Karena kan sekarang kan kelas-kelas buruh itu banyak kastanya sekarang kan. Tapi kita berbicara yang kasta terendah. Karena teman-teman yang dia udah sesuai dengan undang-undang perburuan atau ketenaga kerjaan kan semua yang mendapatkan gaji. Nah, itu disebut pekerja. Tapi kan sekarang banyak yang gajinya di bawah UMR yang tidak tersentuh oleh perlindungan undang-undang. Karena kan kalau kita lihat perjalanan perlindungan buruh itu dari namanya undang-undang perburuhan dirubah jadi undang-undang ketenaga kerjaan, sekarang menjadi undang-undang cipta kerja, di mana pertama melindungi buruh, ketenaga kerjaan, jadi buruhnya dilepas. Jadi ketenaga kerjaan juga membela pengusaha. Undang-undang perburuhan udah hilang, undang-undang ketenaga kerjaan sekarang cipta kerja. Cipta kerja itu kan image-nya seperti undang-undang pengusaha. Yaitu yang dimaknai oleh teman-teman buruh yang miliki intelektual bisa dibelok-belokkan bahwa ini nggak melindungi buruh, ini nggak melindungi ini, dan bla bla segala macam. Akhirnya timbullah pergolakan-pergolakan, kesalahpahaman dalam menerjemahkan undang-undang cipta kerja tersebut. Nah, kita sebagai yang punya kesempatan untuk bisa membantu teman-teman buruh yang di bawah, memberi edukasi kepada teman-teman juga, ya mungkin Pak Suroto mengedukasi melalui usaha koperasi,
Karena kan buruh kan nggak cuma mengandalkan gaji dari perusahaannya, dia harus bisa fight juga di luar jam kerjanya untuk menciptakan dengan peluang online, dengan peluang segala macam yang sekarang udah jadi revolusi komunikasi seperti ini. Tapi bisa dilihat juga bahwa teman-teman buruh pun banyak yang nggak sanggup untuk mendapatkan fasilitas komunikasi. Seperti HP-nya pun jadul, dan juga mencari pulsanya pun lebih baik buat beli beras daripada buat beli pulsa, kan seperti itu. Apalagi nilai-nilai ekonomi, dan ya kita jangan sampai memberikan edukasi kepada teman-teman buruh untuk memanas-manasi mereka bahwa mereka ini harus protes kepada pemerintah karena susahnya yang disalahkan pemerintah. Kita cobalah untuk peduli, untuk merangkul, untuk memberi kesempatan. Sebenarnya yang saya bawa dari teman-teman di Kota Bekasi itu, bahwa teman-teman buruh itu bukan untuk dikasihani, diberi subsidi segala macam, tapi diberi kesempatan untuk berpeluang kerja, memberi kerja baru. Misalnya kalau dari koperasi itu kan, kalau kita lihat juga koperasi kan kebanyakan yang top down itu kan yang besar-besar. Sebab dari koperasi yang bottom up inilah yang susah. Mereka nggak diberi kesempatan untuk ya misalnya mendapat order dari perusahaan, harus maju dengan nama badan usaha, CV, PT. Kalau koperasi mereka bingung gimana nih untuk mendapatkan order dari perusahaan swasta, apalagi pemerintah. Nah itu kan regulasinya banyak. Nah kita yang punya kesempatan untuk berpikir gimana caranya supaya koperasi ini yang multidimensi ini bisa menjadi satu peluang pendapatan buruh seperti itu. Selain mereka mendapatkan pekerjaan yang juga sekarang kan udah nggak pasti lagi, sebagai dulu orang berharap pekerja tetap segala macam, sekarang kan pekerja kontrak itu ya meskipun mereka tanda tangan tetap aja menjadi kontrak. Kalau sekarang malah pekerja lepas ya istilahnya. Lepas itu macam-macam freelancer. Ya, nah inilah yang kita coba untuk mengupayakan teman-teman buruh untuk kesempatan mendapatkan peluang pekerjaan. Karena mereka kan mengandalkan tenaga untuk berpikirnya, kan juga kadang kalah set dengan teman-teman yang lain. Ya seperti itu ya, intinya hidup untuk menghidupinya itu memberi peluang, maksudnya peluang pekerjaannya. Terima kasih. Peluang dan kesempatan. Kesempatan yang sama. Betul. Terima kasih Pak Willy dan Pak Suroto. Oke, saya mau ke Romo nih ya. Silakan. Romo udah menyerap nih yang sudah diceritakan sama Pak Willy dan Pak Suroto. Oke, kita udah tahu dunia dengan segala perubahannya ya, dengan segala tantangannya juga nih Mo. Apa kira-kira yang berbeda yang gereja sudah lakukan dan apa yang berbeda yang gereja kira-kira perlu lakukan? Ya, terima kasih. Saya akan mulai lagi ya Boleh. dengan sebuah pemahaman ya, dengan Boleh, definisi ya. Kadang-kadang kita dengan gampang menyebut gereja, apa sudah gereja lakukan. Kalau kita tanya gereja itu siapa, itu kan pertanyaan dasar toh sebenarnya ya. Apakah gereja itu Bapak Uskup? Saya ya Bapak Uskup ya, Bapak Uskup dengan para imam. Saya rasa bukan itu definisinya gitu kan. Kalau bicara gereja, kalau di KAJ jelas, gereja adalah persekutuan dan gerakan umat Allah. Untuk mengatakan apa ya? Kalau mengatakan gereja ya kita. Betul, ya. Tadi apa yang dikatakan Mas Suroto, Mas Willy sungguh memberikan pencerahan untuk kita semua gitu ya, dengan gerakan koperasi, dengan pertanyaan bagaimana saya bisa menghidupi yang lain dengan cara memberikan kesempatan. Betul. Nah, itu menurut saya itu pijar-pijar terang dari gereja yang sesungguhnya. Menurut saya gitu ya. Artinya kalau ditanya dengan dunia yang berubah, lalu apa yang berbeda, banyak yang kita lakukan. Yang sama tetap satu, bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Itu tetap sama. Ya. Itu nggak akan berubah. Yang kedua, hakikat manusia tetap berharga di mata Tuhan, itu tetap sama gitu ya. Tadi kan Mas Suroto tuh memberikan istilah bagus ya, dialektika kehidupannya yang berbeda, manusianya sama nggak? Sama kan? Kitanya sama. Zaman saya kecil belum ada
laptop. Ya. Sekarang ada laptop gitu kan. Ya. Zamannya Mas Willy, Mas Suroto zaman Ya. kecil dulu, mungkin televisi masih tidak segampang sekarang gitu kan ya. Hitam putih. Hitam putih ya, hitam putih, terus Masih banyak semut-semutnya ya. masih harus berbayar kan ya dulu ya. Ya dulu masih pakai decoder itu, saya masih ingat zaman saya Pakai kecil. aki ya. Pakai aki ya. Sekarang udah teknologinya maju, semuanya di genggaman gitu kan. Apakah manusianya berubah? Sama manusianya. Hanya bagaimana kalau mengatakan gereja perlu melakukan apa, ya kita perlu melakukan apa, ya intinya garis bawahnya sih ya, kalau yang kita refleksikan gimana kita sama-sama bisa saling support, saling menghidupi tadi ya. Itu saya suka istilahnya Pak Willy ya. Bagaimana supaya hidup kita bisa menghidupi yang lain juga. Jadi kalau misalnya para buruh itu bekerja, bagaimana kita yang bisa berpikir lebih jauh, kita bantu mereka bantu. Nah itu menurutku itu adalah identitas gereja yang sesungguhnya. Kalau koperasi bisa menjadi jalan yang baik, koperasi yang baik, syukur kepada Allah bisa mengembangkan sebuah ekonomi kasih. Ya. Betul. Ya kan Paus Fransiskus, Paus Benediktus XVI mengatakan dunia sekarang membutuhkan sebuah ekonomi kasih yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan. Keuntungan itu baik, tapi keuntungan yang terbuka kepada belas kasih kepada orang lain juga supaya bisa hidup. Nah, itu ekonomi kasih. Itulah kebaharuan-kebaharuan yang bisa kita upayakan. Gitu jawaban saya, Mbak Sharon. Oke, terima kasih Romo. So, gereja tentu kita ingat lagi ya, bukan sekedar gedung, juga bukan cuman Monsinyur aja ya, dan bukan cuman Romo Anton aja ya, teman-teman semua. Kita lah, gereja itu umat Allah. Betul, yang percaya. umat Allah. Saya, Romo, Pak Willy, Pak Suroto, dan semua teman-teman yang mendengarkan, ini juga adalah gereja. Jadi kecil keluarga. Betul, yang terkecil adalah keluarga. Maka coba tadi pertanyaan tadi bisa mungkin direfleksikan ya, apa yang sebenarnya saya sudah lakukan gitu ya Romo ya. Apa yang sudah saya lakukan bagi teman-teman saya, bagi mungkin pekerja-pekerja saya atau mungkin sekeliling saya. Nah, itu juga bisa mungkin kita jawab bersama-sama sebagai satu gereja. Baik, kemudian saya mau lanjut ya pertanyaan Romo tentang bagaimana kalau gitu gereja kita semua ini ya menjadi kabar gembira para buruh. Contoh karya nyatanya apa? Maksudnya kalau gitu kita udah tahu nih kita adalah gereja, kira-kira apa sih kita ini bisa lakukan apa untuk membagikan kabar gembira itu kepada teman-teman para buruh khususnya? Ya. Saya. Iya, kepada Romo Anton. Kan gereja kita semua. Iya, saya jawab. Romo Anton dulu lah. Ya, oke, terima kasih. Ya. Saya masih terngiang-ngiang kalau teman-teman yang Katolik ya, ketika masa Prapaskah tuh ada jalan salib. Iya. Ya. Doa jalan salib, saya lupa di perhentian ke-4 atau ke-6 ya, atau ke-8. Itu ada doanya demikian. Ada renungannya ya. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada mereka yang memerlukan bantuan, misalnya memberikan sumbangan, misalnya HP yang layak pakai, laptop yang layak pakai, pakaian yang layak. Rumusannya bukan lagi sekedar dulu kan berpikirnya pakaian ya, pakaian yang layak pakai, tapi di dalam doa itu bunyinya bagaimana kita juga bisa ambil bagian, misalnya ada selular HP yang layak pakai, bisa support yang tadi dibilang ada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Menurut saya itu kabar gembiranya di situ sebenarnya. Artinya cara berpikirnya, semangatnya adalah semangat solidaritas. Bukan bertanya aku orang paling memelas di dunia ini gitu ya. Tapi what can I do for the others? Apa yang bisa saya lakukan untuk yang lain? Menjadi peduli. Kata kuncinya peduli tadi. Kabar gembiranya adalah kabar gembira kepedulian. Kisahnya janda miskin di dalam kitab suci yang memberi dengan penuh cinta, itulah yang bisa kita upayakan. Contoh nyatanya apa? Banyak sekali hal-hal baik di keuskupan ini ya. Dari PSE itu sudah banyak, LDD banyak. Ini kan struktural ya, struktural. Pasti akan lebih baik kalau gereja rumah tangga bisa membawa kabar gembira satu dengan yang lain. Contoh kecilnya ngajarin teman-teman kita pakai HP gitu ya. Saya punya pengalaman konkret. Saya punya seorang kawan, dia bekerja, lalu bagaimana dia upgrade karyawannya
yang tadinya melayani di bagian bersih-bersih lalu di-upgrade, dikursusin komputer misalnya. Luar biasa. Nah, menurut saya itu sebuah kabar gembira ya. Wajahnya pasti akan berbeda ya, akan memberikan penghidupan. Nanti teman-teman pasti bisa ceritanya lebih hidup untuk gereja yang sesungguhnya kita semua gitu. Menurut saya itu ya kabar gembiranya adalah bahwa poin tadi subsidiaritas, solidaritas, peduli itu menjadi kabar gembira yang bisa kita perjuangkan bersama sebagai satu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Jawaban saya demikian. Oke. Makasih Romo. Pak Willy dan Pak Suroto silahkan mau tambahkan. Sepertinya langsung terpancing nih cerita nih. Pak Willy mungkin boleh silakan. Mungkin pengalaman terakhir saja. Yaitu pengalaman di lingkungan, di wilayah, baik di paroki juga. Kita mulai action dengan kepedulian kepada sampah misalnya. Sampah itu kita pilah-pilahkan sendiri, dalam arti kita akan membantu pemulung. Jadi pemulung tidak repot untuk pilah-pilah sampah, tapi kita udah memberi kantong khusus plastik botol aqua atau plastik khusus ini yang beda-beda itunya, jadi pemulung udah tinggal ngangkat aja. Mungkin secara itu sederhana, tapi bagi pemulung dia akan senang hati. Bahkan pemulung pun siap untuk memberi, misalnya 1 kilo botol mineral itu harganya 1.000, dia beri 500 kepada yang punya sampah juga dia siap sebenarnya. Tapi kalau kita lebih peduli lagi kan, kita kumpulkan sampahnya, mungkin ada teman-teman yang punya ide bank sampah segala macam. Nah itulah yang mungkin bisa menggerakkan untuk melihat sampah itu sebagai berkah jadinya. Jadi bukan sampah sebagai bencana. Kalau banyak itu kan jadi bau segala macam. Bahkan kebetulan tempat saya itu dekat tempat pembuangan sampah itu, kalau ada truk sampah lewat, waduh baunya luar biasa. Tapi di samping itulah, di penampungan sampah itulah banyak rejeki di situ. Jadi pemulung itu ada ratusan dengan gunung-gunung sampah itu yang luasnya sebesar lapangan bola. Mungkin di sana ada sekitar 20 sampai 30 gunung yang tingginya pun sampai 5 beko bertingkat itu. Satu beko 10 meter aja, kalau 5 kan 50 meter di atas. Itu kalau beko ngeluarin sampah itu rebutan, kayak serangga laler lah, rebutan cepat sekali. Nah, kalau kita dari rumah tangga memulai dengan memberi keringanan kepada pemulung, ya mungkin hidup untuk menghidupinya itu mereka akan meningkat. Diberi kesempatan jadi mereka. Meskipun dengan kelihatannya kecil, tapi bagi pemulung itu cukup besar juga fungsinya, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat segala macam. Mungkin itu contoh kecil saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Willy. Pak Suroto mungkin ada juga ide nih. Iya, saya ini kan praktisi koperasi ya Mbak ya. Jadi yang menarik adalah dan ini di Indonesia kebetulan didorong oleh Gereja Katolik yaitu gerakan kredit union atau koperasi kredit. Saya kebetulan punya intensitas bergaul sama teman-teman terutama di Kalimantan Barat. Dan saya senang karena yang tadinya itu mungkin hanya dimulai dari satu disiplinitas menabung, yang artinya sikap mental menabung itu kan sebenarnya sikap mental merancang masa depannya itu sudah muncul di gerakan CU. Lalu kita dorong melakukan pemekaran, mengembangkan koperasi-koperasi di sektor yang lain, yang tadinya hanya sektor keuangan terus kemudian ke sektor yang lain, yang sekarang ini sudah bermunculan, mendirikan hotel tapi bersama-sama. Karena dimiliki bersama ya mereka harus punya tata kelola yang lebih baik. Terus kemudian sekarang itu di Kalimantan Barat ada salah satu anggota kita itu mengembangkan agroindustri. Agroindustri ini sampai kepada pengolahan ke sektor hilir produknya itu. Dari kakao yang sekarang sedang intensif kita kembangkan adalah kakao. Misalnya seperti itu di Kelingkumang itu namanya. Lah Kelingkumang itu tadinya cuma 1 CU, sekarang itu sudah mengalami pemekaran sampai ada 11 lembaga yang di dalam satu holding besar
gerakan. Namanya gerakan Kelingkumang itu. Itu satu contoh saja yang saya juga kabarkan sebagai praktek bahwa sebetulnya dari kegiatan sederhana yang tadinya itu hanya dimulai dari satu kelompok keluarga kecil, yang dimulai itu pendirinya, foundernya Pak Munaldo Snerang itu. Itu tadinya hanya 26 orang dari keluarga kecil yang dia juga tadinya itu takut kalau mau nambah anggota gitu. Sekarang anggotanya sudah 200.000. Terus kemudian tabungan bersama anggotanya itu sudah sampai 1,7 triliun. Dan kemudian sekarang terakhir saya juga terlibat ikut mendorong berdirinya kampus Institut Teknologi Kelingkumang. Sudah punya sekolah. Wah, puji Tuhan. Dan peran gereja dalam arti secara institusi gereja ya Romo, itu saya kira sudah dimaknai betul oleh teman-teman yang ada di Kalimantan Barat itu. Itu pedalaman ya. Saya malah tidak melihat gerakan yang besar itu malah justru di Jakarta. Kenapa Jakarta yang begitu banyak orang pandai, tapi gerakan koperasinya nggak berkembang? Ini saya juga mungkin saya harus banyak diskusi sama Romo. Ini Romo bisa kasih saya pencerahan gimana cara ngembangkan di Jakarta ini supaya koperasi itu bisa berkembang baik. Karena saya lihat kan banyak yang saudara-saudara kita yang masih tidur di jalanan. Ini yang menurut saya yang harus kita maknai betul. Dan saya sering ke Bekasi, Jababeka, Jababeka itu maksudnya di kawasan industri itu. Itu juga saya senang sekali ya. Dulu saya hanya diskusi kecil gitu, sekarang mereka sudah punya toko, punya ini, koperasinya seperti itu. Dan itu memberi kehidupan betul-betul, memberi citra kasih yang saya lihat ketika saya mengatakan koperasi itu bisa jadi jalan yang baik untuk memperbaiki hidup. Terus dia mengabarkan kepada yang lain gitu. Nah, ini yang saya kira harus kita kerjakan semuanya dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suroto. Wow, sangat-sangat mencerahkan ya. Apalagi tadi kata yang terakhir, mengabarkan kepada yang lain. Jadi kalau ada kabar gembira, jangan disimpan. Jangan disimpan sendiri teman-teman, tetapi dibagikan, disebarkan. Apalagi juga talk show kali ini mungkin teman-teman juga merasa terberkati, terinspirasi. Nanti boleh ditonton lagi ya, dibagikan dan mungkin saling menginspirasi, saling menyemangati, saling memberikan kesempatan. Betul, itu tadi ya. Semoga amin ya, kita para gereja nih, para gereja udah bisa melakukan itu semua. Baik, sebagai penutup ya, nggak kerasa kita bincang-bincang. Saya pengen bertanya take actionnya nih, ya take actionnya setelah kita kurang lebih berapa menit nih kita cerita, nggak kerasa ya. Apa kira-kira satu hal praktis ya atau satu langkah yang kita bisa semua lakukan ya setelah mendengarkan ini, setelah mungkin Bapak-bapak dan Romo juga saling berbagi, kira-kira apa satu langkah dari Bapak, dari Romo bagi teman-teman, bagi kita semua memaknai tantangan hari ini secara positif juga demi pertumbuhan iman dan sukacita kita semua, terutama juga dari para buruh. Saya dari Pak Willy dulu boleh. Baik, terima kasih waktunya. Ya, langkah kecil yang tadi saya ceritakan mengenai sampah, memilah-milah, membantu para pemulung, itu kita memberi kesempatan kepada mereka yang ekonominya rendah. Mungkin masih dalam bergelut dengan sampah, sekarang kan sudah viral. Dari sampah itu menjadi ekoenzim, dari sampah menjadi maggot, dan segala macam yang pengolahan sampah itu nggak membusuk, tapi memberi penghidupan baru lagi, memberi kegiatan-kegiatan yang positif lagi. Ya mungkin di beberapa paroki kalau kita lihat di dunia online juga banyak yang udah memberikan sosialisasi kepada umatnya. Nah, mungkin langkah kecil inilah yang harus dipertahankan. Dan satu lagi kalau untuk mewakili teman-teman buruh, kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di luar dari gaji mereka. Seperti itu intinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Willy. Saya ke Pak Suroto. Ya, saya sendiri merefleksikan untuk melakukan sesuatu yang bisa saya kerjakan gitu ya. Biasanya seperti itu Mbak, seperti yang dikatakan Mas Willy. Jadi
hal kecil misalnya. Waktu saya masih kuliah dulu saya sudah melihat ada buruh-buruh tukang becak itu yang mulai kehilangan pekerjaannya karena leasing terlalu murah. Nah, mereka kehilangan pekerjaannya. Waktu itu saya lihat mereka mulai menderita ya, artinya ketidur-tiduran di pangkalan, terus kemudian bahkan mulai ada yang mengadu keberuntungan judi di antara teman-temannya gitu. Ada banyak masalah sebenarnya. Ketika saya datang, waktu itu saya masih mahasiswa ya, saya datang, saya diskusi, saya menemani ngobrol sama teman-teman itu. Mereka ternyata punya masalah yang berat lagi, terjerat oleh rentenir. Akhirnya saya katakan, kalau gitu kita bersama-sama kita cari solusi. Saya kumpulkan di satu balai desa kecil waktu itu, tapi yang datang ternyata pendoponya kecil, tapi yang datang sampai 83 orang. Dan semua mengagetkan saya karena mereka terlalu bersemangat, karena dipikirnya saya ternyata diharapkan membawa uang untuk membantu. Saya katakan saya tidak bawa uang 1 sen pun dan saya mahasiswa. Mereka kaget. Ini bahasa Banyumas, Mbak. Lah Mas, lah untuk apa ini kita dikumpulkan? Orang sah kakean cocot lah Mas. Cocot itu sebenarnya biasa ya, karena mereka orang Banyumas itu egaliter. Cocot itu mulut, itu nggak usah banyak mulut lah gitu. Tapi itu bahasa egaliter ya. Kalau di Banyumas bahasa biasa. Kalau mungkin di Jogja Solo ini agak kasar gitu. Tapi yang menarik adalah waktu itu saya katakan seperti itu, justru mereka muncul kesadaran. Saya bilang kita bisa keluar dari semua persoalan ini kalau kita bersama-sama. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Saya bilang kurangi rokok 1 batang 1 hari. Hampir semua tukang becak kebetulan merokok, Romo. Dari situ mereka bisa kumpulkan untuk beli becak yang tadinya itu becaknya masih sewa bisa dibeli. Terus kemudian yang tadinya pinjaman rentenir jadi pinjam dari uang yang mereka koleksi sendiri. Dan akhirnya mengagetkan juga. Saya nggak tahu ya kenapa ya, hal kecil yang saya lakukan hanya memberi jalan tadi itu, mengurangi rokok 1 batang untuk membuat itu. Tapi dampaknya mereka jadi punya perencanaan untuk menyekolahkan anaknya, mendapat tambahan inspirasi karena ada modal yang dipinjam oleh mereka, yang bunganya tidak mencekik rentenir, dan itu pun bunganya dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya mereka bisa mengembangkan banyak usaha-usaha produktif seperti kalau mau musim Lebaran Haji, mereka itu orang-orang Islam itu kan pengembukan kambing, kolektif, bersama-sama, terus kemudian bikin ternak lele terpal, terus kemudian ada tebasan bambu dijual ke pasar, terus kemudian jualan melon ketika musim puasa kayak gini nih Romo. Nah, jadi Mbak, itu mengagetkan semuanya. Jadi saya hanya punya semangat kecil untuk mewartakan ilmu yang saya dapatkan yang tidak seberapa, tapi ternyata dampaknya. Dan bahkan bikin saya sering menangis ya, karena kadang saya kaget, kenapa kok ini becak ini kan pendapatannya cuma 100.000 kok ditabung semua. Mas Roto ini gimana sih? Dulu suruh nabung, sekarang saya nabung malah dimarahin. Bukan gitu, ini namanya aniaya terhadap keluarga lah. Kalau kamu pendapatannya ditabung, anak istrimu dikasih makan apa kan? Alhamdulillah, ini Mas setelah ada ini, terus kami punya usaha. Kesempatan. Nah, usaha orang perempuan yang bakolotek dan sebagainya di rumah ini, inilah yang jadi harian. Nah, yang dari becak ditabung. Saya tanya, untuk apa kamu nabung? Saya ingin supaya anak saya bisa sekolah, supaya bisa pintar seperti Mas Roto katanya. Itu yang saya yang bodoh ini itu dijadikan role model buat mereka itu kan. Hidup menghidupi. Sebenarnya sangat sederhana Mbak. Kita nggak usah mulu-mulu. Kalau mau merubah regulasi tadi harus jadi anggota DPR atau jadi presiden. Ya. Kapan nunggu Romo tidak diperbolehkan gereja untuk jadi presiden ya? Saya pengennya milih Romo jadi presiden. Coblos Romo ya? Coblos Romo. Ya, baik. Bubrah nanti kalau ya. Oke, silakan Romo. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saya senang sekali ya, sangat inspiratif. Anda saudara-saudara praktisi yang sungguh berkecimpung lalu punya pengalaman yang sangat baik. Saya ingin menggarisbawahi 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah ya
Yang perlu terus kita ingat sebagai langkah praktisnya ya kita ingat bahwa kita ini butuh ditolong orang lain. Ya. Artinya membuka diri pada orang lain, tapi pada saat bersamaan kita juga penolong untuk yang lain. Ya, tadi istilah hidup untuk menghidupi yang lain itu akan menjadi nyata di dalam kesadaran bahwa kita manusia yang berharga di mata Tuhan yang tolong dan saling menolong. Itu yang poin pertama. Hidup tolong menolong gitu ya, gotong royong, tolong menolong itu akan menjadi kekuatan yang tidak bisa digantikan. Yang kedua, berhadapan dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Godaan terbesar adalah distraksi. Distraksi itu kekacauan gitu ya. Kekacauan itu mudah sekali terjadi. Sehingga kita nggak bisa fokus dan membuat orientasi. Sehingga langkah praktis yang saya usulkan adalah cobalah membuat prioritas hidup. Begitu ya. Tadi contoh konkret rokok itu ya. Mengurangi rokok. Nah, mengurangi rokok itu kan prioritas. Masih kan? merokok, Romo. Masih merokok tapi dikurangi. Nah, berarti kan ada prioritas. Sekarang distraksinya banyak sekali ya. Semoga tidak menambah kepanjangan omongannya. Saya ingat waktu saya kali itu pernah bersama-sama dengan teman-teman pekerja di lapangan itu di pabrik roti saya pernah juga. Lalu dengan uang pemasukan yang berapa puluh ribu rupiah yang bisa ditabung, tapi mereka belikan player musik pada waktu itu ya. Yang menurut saya tingkat kebutuhannya itu nggak mendesak gitu ya, tapi karena merasa biar nggak ketinggalan zaman gitu. Nah kayak gini loh. Ini kan berarti kan langkah prioritas ya supaya tidak ada distraksi. Ini langkah-langkah praktis yang bisa membuat kita semakin bermartabat sebagai manusia. Ya itu tanggapan dari saya. Oke, gitu, ya. Terima kasih Romo, Pak Welly dan Pak Suroto. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Romo Anton Baur, Pak Welly dan Pak Suroto untuk memberikan waktunya berkumpul, bercerita, saling membagikan inspirasi ya buat kita semua khususnya di hari ini Hari Buruh 1 Mei 2022. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ya, kita saling sharing ya. Nanti kalau Bapak Ibu juga mau berbagi boleh banget ya, saling membagikan kabar gembira itu tadi, jangan disimpan sendiri Bapak Ibu. Semoga kita semua saling menginspirasi terutama di dalam hal bekerja dan mewujudkan martabat manusia dalam hidup kita sehari-hari. Tidak ada langkah yang terlalu besar atau kecil. Tadi Bapak Suroto udah ceritakan dari langkah kecil justru memberikan dampak yang besar, bahkan dampak yang mungkin tidak dipikirkan ya, tidak disangka-sangka bisa menjadi pengaruh yang besar dan juga memberi kesempatan hidup untuk menghidupi kepada orang lain dan kita semua. Udah makin tahu, udah makin terarah nih kita harus ngapain. Maka setelah hari ini mari kita lakukan hal-hal kecil itu ya, jangan cuma dipendam, take action ya, sehingga hidup kita bisa juga memberkati hidup orang lain. Amin. Terima kasih semua partisipasinya, sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Terima kasih. Indonesia saat ini dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK dan tentunya menimpa juga saudara-saudara kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta atau ARDAS tahun ini menitik beratkan pada penghormatan martabat manusia, di mana kita diminta untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Untuk itu, Gereja Katolik perlu melakukan aksi nyata dalam membantu menuntaskan masalah pengangguran. Tantangan inilah yang mendasari semangat Komisi PSEKAJ untuk mewujudkan suatu gerakan karya baru, yakni gerakan Ayo Kerja. Gerakan Ayo Kerja bertujuan membantu umat yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel yang membutuhkan pekerjaan melalui pendampingan, pelatihan, dan berbagai informasi lowongan pekerjaan. Keberhasilan gerakan Ayo Kerja ini tentunya membutuhkan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak.
mulai dari seksi PSE di setiap paroki sebagai garda depan untuk mendata dan mendampingi umat KLMTD yang membutuhkan pekerjaan. Diperlukan juga keterlibatan umat atau komunitas yang memiliki usaha atau bisnis yang membutuhkan tenaga kerja. Diharapkan dapat membantu menyerap tenaga kerja dari umat KLMTD. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dan semangat para kandidat pencari kerja untuk terus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Mari kita dukung gerakan Ayo Kerja ini demi kesejahteraan bersama, khususnya umat Katolik di KAJ. Bersama kita bisa, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari menjadi jembatan kasih antara saudara-saudari prasejahtera yang membutuhkan pekerjaan dengan potensi pemberi kerja melalui gerakan Ayo Kerja. Dengan terlibat dalam gerakan ini, kita bersama-sama mewujudkan penghormatan martabat manusia. Para ibu dan bapak, saudari-saudaraku umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu bahwa masyarakat kita sedang dalam keadaan prihatin akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai macam masalah di dalam kehidupan, antara lain masalah pengangguran. Banyak saudari-saudari kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini disebabkan karena maraknya pemutusan hubungan kerja dan ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi kita semua, ini adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Sesuai arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini, kita berfokus mengenai martabat manusia untuk bisa menjunjung tinggi dan menghormati martabat manusia. Dalam kaitannya dengan hal ini, saya ingin mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama peduli bagi saudari-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan dengan mengambil bagian dalam gerakan Ayo Kerja. Kita bisa berbuat sesuatu untuk mewujudkan kepedulian sosial kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja bagi saudari-saudara kita di Keuskupan Agung Jakarta. Semoga gerakan Ayo Kerja ini mendorong kita untuk dapat mewujudkan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Semoga Tuhan memberkati usaha-usaha dan niat-niat baik kita. Terima kasih.